Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Seluruh pujian, segala syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya tidak dapat dihitung dan tak terhingga. Tidak ada apa-apanya ujian-ujian yang Allah datangkan pada kita. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian salawat beserta salam kita di hari Jumat ini kita sampaikan ke hadirat Maulana Rasulihin Nabiyul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, musyahidin wal musyahidat, hadirin wal hadirat, arsyadani wa iyyakumullah. Dekat betul rasanya bertukarnya hari, minggu demi minggu, hampir-hampir tidak terasa. Perasaan baru kemarin Jumat, sekarang sudah Jumat lagi. Waktu kemarin itu merasakan Jumat, baru kemarinnya juga tiba-tiba ada Jumat lagi. Maka semua perasaan ini kita mengatakannya sama, karena banyak manusia ketika saya tanya juga merasakan perasaan yang sama. Iya, cepat sekali rasanya. Ini yang disebut dengan yataqarabuz zaman, saling berdekatannya waktu. Padahal menit yang kita jalani sama dengan menit yang dijalani di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jam demi jamnya sama dengan jam demi jam yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tetapi hari-hari mereka itu benar-benar penuh dengan keberkahan, sehingga mereka merasakan berjalannya waktu itu secara normal. Sementara hari-hari yang dijalani pada masa ini tidak terasa ada lagi keberkahannya, sehingga waktu itu begitu rapat dan sangat dekat. Masya Allah, kita teringat dengan firman Allah, salah satu di antara ayat yang pendek dalam surat Juz Amma, yaitu wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi asr, demi waktu asr, innal insana lafi khusr, ada yang mengartikan demi waktu, sesungguhnya manusia itu seluruhnya lafi khusr, sungguh di dalam kerugian, rugi, kecuali orang yang menjalani waktunya itu dengan illalladzina amanu, dengan iman. Dia isi hidupnya dengan iman, dia tambah ilmunya tentang iman, dia mantap kokohkan imannya, dia luruskan tauhidnya. Illalladzina amanu wa amilus solihat, dan mereka tidak hanya stop sebatas beriman. Dia beriman salat itu wajib, dia beriman puasa Ramadan itu wajib, dia beriman haji itu wajib. Dia tidak hanya stop sampai di situ, wa amilus solihat, tapi di dalam iman yang sudah dia bina, iman yang sudah dimilikinya, dan terus ditambah ilmunya, diluruskan tauhidnya, dia juga tegak di atasnya amalun saleh. Dan itu menggunakan waktu. Haji menggunakan waktu, puasa menggunakan waktu, ya. Kemudian tahajud menggunakan waktu, zikir menggunakan waktu, jihad menggunakan waktu. Dia beramal saleh, wa amilus salihat. Kemudian setelah itu ada grup lagi berikutnya, grup ketiga. Setelah grup iman, kemudian yang kedua grup amal saleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Mereka senantiasa saling memberikan tausiah, memberikan nasihat, ya, bil haq, dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan mereka juga saling memberikan nasihat agar senantiasa bersabar. Ayo kita bersabar dalam segala keadaan kita beramal soleh ini.
Ayo kita bersabar dalam keadaan kita mempertahankan iman ini. Iman yang mudah tergerus, iman yang mudah hanyut, iman yang mudah hapus, iman yang mudah luntur dan futur, iman yang mudah hilang dan lepas di akhir zaman ini. Nah, orang-orang ini tidak, dia saling menguatkan, saling tawasau, dia saling mengingatkan, mengingatkan dan menegur, dia saling ajak mengajak, ya, dengan sabar. Dengan sabar maksudnya apa? Bukan dia saja yang bersabar untuk ngajak orang, tapi dia menguatkan orang lain agar orang itu juga sabar. Iman, amal soleh pada masa ini sangat mudah berubah, sangat mudah hilang. Maka kelompok ketiga mereka hadir untuk menguatkan yang lain. Dia sampaikan kebenaran dan dia kuatkan yang lain. Ikhwati fillah, di luar daripada tiga aktivitas ini, yaitu mengisi hari-hari kita dengan iman, menambah iman kita, mengokohkan akidah kita, meluruskan tauhid kita, di luar daripada beramal soleh setelah dia beriman, di luar daripada tawasau bil haqqi dan tawasau bis sabr, maka seluruh manusia rugi. Rugi. Kenapa dikatakan rugi? Waktunya berjalan, yang dia cari dia dapatkan apa? Yang dia makan menjadi tek gigi dan menjadi kotoran yang keluar kembali dan dihisap nanti pada hari kiamat. Rugi. Masa muda, masa emasnya berlalu, sementara masa tuanya pasti. Yang pasti itu masa tua. Kemudian setelah dia tua, dia akan mati. Apa yang dia dapatkan? Tidak ada yang didapatkannya kecuali iman yang masih dimilikinya dulu, amal soleh yang ada dikerjakannya, dan perjuangannya dalam rangka tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Di luar daripada itu dia tidak akan dapatkan apa-apa. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, hari ini hari Jumat, tinggal 2 minggu lagi. Tinggal 2 minggu lagi insyaallah taala kita menyambut Ramadan. Ramadan adalah amilus solihat, amalan yang saleh. Mungkin Ramadan ini, tahun ini tidak seenak tahun kemarin. Tahun yang lalu sudah saya sampaikan. Mungkin saja tahun yang lalu ya, ini tahun Ramadan, tahun yang paling tenang kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Tahun depan mungkin suasananya sudah beda, suasananya sudah berganti. Dan terjadi. Tahun ini sepertinya kita tidak senyaman tahun yang lalu. Mungkin saja kita tidak bisa tarawihan seperti biasa. Maksudnya di masjid-masjid. Kita tidak bisa melaksanakan acara min ni'mati Maidatur Rahman, buka bersama di masjid-masjid. Kita tidak bisa. Alhamdulillah. Yahdikumullah subhanahu. Kita mungkin tidak bisa untuk melaksanakan i'tikaf di masjid-masjid. Ya, karena adanya larangan. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah dan seluruh anak-anakku yang disayangi, Ramadan tahun ini berat. Akan tetapi akan berhenti Ramadan kita? Ramadan nggak berhenti. Dia seperti kapal jalan. Bagaimanapun juga ada aral rintangan. Coba lihat di YouTube. Apapun aral rintangan di depan kereta, habis. Mau mobil kecil, mau motor, mau pejalan kaki, dia tidak akan berhenti. Habis. Bahkan sampai truk dan tronton pun, kalau menghadang di depan kereta api, dihantamnya dan dibawanya terbang sejauh-jauhnya. Ramadan tetap jalan, tidak akan pernah berhenti. Apapun keadaan bumi ini, Ramadan tetap datang dan tetap jalan, serta tetap meninggalkan kita. Sekarang, apakah yang akan bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan kondisi begini? Semuanya bisa kita lakukan. Apabila kita terhalang gara-gara corona ini, maka kita jangan mengatakan corona telah merubah Ramadan saya. Tidak. Ramadan tetap Ramadan yang sama, ya. Kemudian hari-harinya berjalan sama, cara kita mengisi Ramadan harusnya juga tetap sama. Bedanya mungkin kalau memang kita dilarang untuk ke masjid, mungkin itu saja yang terhalang. Tapi kita bisa mengisi hari-hari kita dipadati Ramadan kita. Kita yang di rumah, inilah mungkin Ramadan terakhir kita yang bisa dikerjakan bersama keluarga secara full. Dari pagi sampai pagi. Dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai pagi, sampai Idul Fitri, ya. Inilah Ramadan kita bisa kita kerjakan dengan keluarga secara full dan total. Inilah dia Ramadan yang bisa kita kerjakan secara full dan total bersama keluarga, bersama keluarga. Oh, santri-santri kami mungkin bertanya, kalau begitu Abah kami pulang dong. Alhamdulillah Abah kami pulang.
Karena Abah mengatakan, inilah dia Ramadan kita mungkin yang terakhir bersama dengan keluarga. Alhamdulillah, yes banget, yes. Makasih Abah. Yang kami maksud ini adalah untuk orang-orang di luar sana, kaum muslimin muslimat yang dihalangi untuk melaksanakan aktivitas pekerjaan, tidak bisa melaksanakan acara rutinitas keluar karena adanya zona-zona merah yang melanda beberapa titik di Republik Indonesia ini. Nah, orang-orang yang memang sudah mengalami zona merah, mereka tidak bisa melaksanakan aktivitas secara rutin dan biasa. Maka mungkin inilah Ramadan terakhirnya. Bersama dengan keluarga maksud saya. Dengan kondisi masih bisa dikerjakan dengan aman. Tapi bagaimana Ramadan 1442 tahun depan? Kalau menurut arah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Ramadan tahun depan pasti di kondisi fase keempat ini pasti lebih berat daripada Ramadan yang tahun ini. Saya mengatakan kalimat itu pasti karena ini hadisnya isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Ya, kamu nanti akan menemukan suatu masa. Pada masa itu andalan kamu adalah bersabar. Itu ya. Andalan kamu saat itu, senjata kamu saat itu adalah isbiru. Karena orang yang hidup pada masa itu, kata Rasulullah, itu masa fase keempat ini. Apalagi penghujung fase keempat kita sekarang ini. Pada masa itu, orang yang menjalani hidupnya terasa lebih berat daripada yang telah dilaluinya. Dan yang akan disongsongnya, yang akan dijelangnya lebih berat dari hari yang sedang dijalaninya. Maka berarti tahun depan Ramadannya akan lebih berat daripada tahun ini. Insya Allah Ta'ala pasti. Seperti itu kaum muslimin. Jadi perintah Nabi apa? Isbiru. Sabarlah kamu. Sampai di mana limit sabarnya, Abah? Jawabannya adalah hatta talqau rabbakum, sehingga kalian mati. Sampai mati kita sabar. Berarti akan banyak di antara kita ini yang akan mati. Ya, seluruh kita pasti matilah. Cuma ada yang mati, sabarnya itu sampai dia mati karena dia lelaki. Ada yang sabar itu mati sampai dia mengalami masuk fase kelima dan ditutup dengan wafatnya serentak seluruh umat Islam sebumi ini. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, jadi Ramadan kita tahun ini insyaallah kita songsong dengan penuh iman, dengan penuh semangat untuk beramal soleh di dalamnya. Apa-apa yang biasa kita kerjakan berjamaah di masjid, mulai dari sholat 5 waktu sampai kepada buka puasa bersama, sampai kepada tarawih, sampai kepada tahajud bersama, sampai kepada program-program ceramah, kajian-kajian, qiyamul lail dan muhasabah serta iktikaf, seluruhnya bisa dikerjakan di rumah bila daerah itu adalah daerah zona merah, ya. Tapi apabila daerah itu adalah daerah yang zona hijau atau masih sangat tipis, ya, atau hanya sekedar berhati-hati dan jaga-jaga, maka laksanakanlah ibadah Ramadan seperti biasa dengan tetap menjaga segala aktivitasnya, antisipasinya. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang memberikan arahan seperti itu, dan kita meniatkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan Quran, maka kita azam bulan Ramadan besok ini kita bisa khatamkan Al-Quran sebanyak mungkin. Bila sahabat bisa mengkhatamkan dalam 3 hari 3 malam, ayo kita coba lakukan. Kan kita lagi lockdown, ya. Ngapain kita? 3 hari ini putus insya Allah. Bahkan para hafizul Quran bisa mereka menyelesaikan hafalan Quran mereka, membacanya 1 hari bisa 1 kali khatam, 1 hari 1 kali khatam, 1 hari 1 kali khatam Al-Quranul Karim, ya. Maka 30 hari 30 kali khatam. Sesungguhnya senjata terkuat di alam semesta ini tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran, senjata terkuat. Maka corona tewas oleh Al-Quran, corona tunduk di depan Al-Quran, seluruhnya selesai oleh Al-Quran. Makanya kita tidak perlu gagap, tidak perlu lebay, tidak perlu memble hanya dengan corona. Kita selesaikan mereka dengan Al-Quran. Ajak keluarga kita membahana Al-Quran di rumah tangga kita, membahana Al-Quran di dalam rumah tangga kita selama bulan Ramadan. Berlomba, pacu, semangatkan anak-anak kita, beri mereka motivasi yang bisa menyelesaikan Al-Quran 10 kali dalam bulan Ramadan, 1 sepeda umpama, ya. Yang bisa selesaikan Al-Quran 30 kali dalam bulan Ramadan, 1 sepeda motor umpama. Masya Allah ini.
yang bisa selesaikan Al-Quran 30 juz, ya, 30 kali dalam bulan Ramadan, insya Allah diberikan suami. Umpamanya kan hebat itu. Jadi ini adalah hadiah-hadiah yang sangat memotivasi dan keren di akhir zaman ini. Oke, nanti kalau seandainya kita nggak bisa etikaf di masjid, kita etikafnya di rumah. Kita etikafnya di rumah. Loh, bisakah Abah? Oh, kenapa tidak? Kita etikafnya nanti di rumah, tapi nggak di kamar. Kita di ruangan sholah kita, di ruangan tamu kita, ya. Kita gantikan di sana suasananya. 24 jam kita di situ. Buat tenda di ruang tamu kita. Kalau memang ruang tamunya besar, ya. Ya, kalau nggak bisa, karena kita nggak punya ruang tamu, di atap rumah dibuat. Ini guyon aja nih. Intinya, buatlah etikaf itu suasananya hidup, walaupun kita hanya di rumah karena kita terhalang ke masjid. Tapi kalau ada tempat yang aman dan situ ada keluarga kita, bisa itikaf kita di sana, pergilah ke sana. Demikian saja, semoga sedikit tausiah di pagi hari ini menambah motivasi kita. Yang jelas menyambut Ramadan, jangan sampai rasa sumringah dan rasa bahagia di dada itu hilang. Hanya gara-gara kerini-kerini ini, maka kita tidak boleh apatis dan tidak boleh hilang semangat. Insya Allah kita hanya tidak punya masjid di sementara, tapi kita jadikan rumah-rumah kita sebagai ganti daripada masjid-masjid. Jazanallahu iyyakum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.